Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki juz ke-20. Pada juz 20 kita akan membahas di Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya, gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang berkelimang sebagai karunia Allah kepadamu ini untuk berbekal taat kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan amal soleh kepadanya, dan dengannya kamu akan memperoleh pahala di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu melakukan bagianmu dari kehidupan duniawi, yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Artinya, berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yaitu janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani itu untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membuat jahat terhadap makhluk Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi sangat seimbang sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istilahnya berbuatnya itu cari pahala di negeri akhirat, tapi kita nggak melupakan duniawi. Karena sesungguhnya kalau kita melakukan suatu perbuatan di dunia dengan niatnya karena Allah, itu juga terhitung dapat pahala juga. Makan kalau kita berdoa itu karena untuk biar bisa beribadah dapat nilainya pahala ya Allah, dan seterusnya. Apapun amal ibadah yang ada tujuannya benar berdoa, kita dapat pahala dua-duanya. Mencari rezeki seperti itu akan kita dapat pahalanya juga berjihad dalam mencari rezeki itu. Izin dalam kesempatan ini saya sampaikan yang lain, yaitu tentang Rasulullah yang bersabda. Sangat penting bagi kita ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat zarah selembut debu dari sifat sombong. Maka seorang sahabat berkata, ada kalanya seorang suka berpakaian bagus. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Sombong yaitu menolak hak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi artinya gak apa-apa kita suka pakaian bagus, tapi kita gak boleh sombong. Jadi seperti ini tadi ya, kita dapat cari pahala akhirat tuh, tapi kita nggak melupakan dunia boleh, tapi hanya sewajarnya aja, hanya kita yang mengetahui. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengannya, tidak melihatnya, dan tidak menyucikannya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ketiga golongan yang dimaksud adalah orang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya, karena kita itu sangat pada saat hari akhir itu berharap bertemu dengan Allah, berharap disucikan jiwa kita, dan kita tidak ingin masuk neraka. Apalagi kalau kita nggak dibiarkan Allah, apalagi kita dengan amalan seperti ini, kita belum tentu bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat sombong. Lebih kurang saya mohon maaf, tak akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.